Om Swastiastu. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 kelas 9J SMP Negeri 1 Denpasar. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas IPS poin 43 yaitu mengenai perkembangan ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada guru pembimbing kami yaitu Ibu Dr. Putu Eka Juliana Jaya, SE MSI. Nah, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri serta anggota kelompok saya. Perkenalkan, saya Putu Adriana Aprilia Sukmanipriti, nomor absen 36 di sini selaku ketua kelompok. Wakil ketua kelompok, Ana Agung Rapadipa Sunjaya, nomor absen 2. Anggota 1, Nyoman Gede Dimas Dambava, nomor absen 32. Dan anggota 2, Ida Ayu Praba Maheswari, nomor absen 18. Jadi, Indonesia dinyatakan merdeka berkat proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan oleh Insinyur Soekarno pada 17 Agustus 1945. Namun, meskipun sudah merdeka, kondisi perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan masihlah belum stabil. Hal ini disebabkan oleh berbagai masalah ekonomi yang terjadi pada masa itu. Nah, berikut ini adalah masalah ekonomi yang terjadi pada masa awal kemerdekaan. Masalah ekonomi yang pertama yaitu permasalahan inflasi. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, yang dimaksud dengan inflasi adalah keadaan perekonomian negara di mana ada kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa dalam waktu yang panjang. Pada masa pasca kemerdekaan antara tahun 1945 hingga 1950, Indonesia mengalami inflasi yang terlalu tinggi atau hiperinflasi, yaitu kenaikan harga-harga barang secara ekstrim. Salah satu penyebabnya yakni beredarnya mata uang Jepang secara tak terkendali. Pada saat itu, pemerintah tidak dapat menyatakan mata uang Jepang tidak berlaku karena belum memiliki mata uang sendiri sebagai penggantinya. Kas negara pun kosong, pajak dan bea masuk juga sangatlah kecil. Nah, untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengambil kebijakan berlakunya mata uang The Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan juga mata uang pendudukan Jepang. Permasalahan ekonomi yang kedua yaitu masalah blokade laut. Blokade laut yang dilakukan oleh Belanda dimulai pada bulan November 1945. Blokade ini menutup pintu keluar masuk perdagangan Indonesia. Akibatnya, barang-barang dagangan milik Indonesia tidak dapat diekspor dan Indonesia tidak dapat memperoleh barang-barang impor yang sangat dibutuhkan. Alasan Belanda melakukan blokade ini adalah untuk mencegah dimasukkannya senjata dan peralatan militer ke Indonesia sehingga pertahanan Indonesia menjadi lemah, mencegah dikeluarkannya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya sehingga Belanda tetap bisa mendapatkan keuntungan dari Indonesia, melindungi bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang asing yang dapat mengambil alih negara. Tujuannya melakukan blokade ini adalah untuk meruntuhkan perekonomian Indonesia agar Indonesia menjadi lemah. Dalam rangka menghadapi blokade laut, pemerintah melakukan berbagai upaya, diantaranya sebagai berikut ini. 1. Melaksanakan program pinjaman nasional. Pinjaman yang direncanakan sebanyak 1 miliar rupiah dan dibagi atas 2 tahap. Pinjaman akan dibayar kembali selambat-lambatnya dalam kurun waktu 40 tahun. Pada bulan Juli 1946, seluruh penduduk Jawa dan Madura diharuskan menyetor sejumlah uang kepada bank, tabungan pos, dan rumah-rumah pegadaian. Pelaksanaan pinjaman ini dinilai sukses. Kesuksesan merupakan bukti dukungan rakyat terhadap negara. Upaya menghadapi blokade laut yang kedua yaitu dengan melakukan diplomasi ke India. Pada tahun 1946, Indonesia membantu pemerintah India yang tengah menghadapi bahaya kelaparan dengan mengirimkan beras berat 500.000 ton. Sebagai imbalannya, pemerintah India menjanjikan akan mengirimkan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Selain bersifat ekonomis, pengiriman bantuan ke India juga bersifat politis karena India merupakan negara Asia yang paling aktif mendukung perjuangan diplomatik dalam rangka solidaritas negara-negara Asia.
Upaya yang ketiga yaitu mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri. Usaha mengadakan hubungan dagang ke luar negeri itu dirintis oleh Banking and Trading Corporation. BTC berhasil mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika Serikat. Dalam transaksi pertama, pihak Amerika Serikat bersedia membeli barang-barang ekspor seperti gula, teh, dan karet. Usaha lain untuk mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri juga dilakukan melalui Sumatera. Tujuan utamanya adalah Singapura dan Malaya. Usaha ini dilakukan dengan perahu layar dan kapal motor cepat. Pelaksanaan penembusan blokade dilakukan oleh Angkatan Laut Republik Indonesia dengan bantuan dari pemerintah daerah penghasil barang-barang ekspor. Melalui upaya ini, Indonesia berhasil menjual barang-barang ekspor dan memperoleh barang-barang impor yang dibutuhkan. Nah, dapat diketahui tindakan pemerintah Indonesia untuk mengatasi kesulitan ekonomi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjalankan pinjaman nasional melalui persetujuan dari BPKNIP. Yang kedua, pemerintah RI mengeluarkan uang kertas baru yaitu uang Republik Indonesia dan uang Republik Indonesia Daerah pada Oktober 1946. Yang ketiga, membentuk Bank Negara Indonesia pada 1 November 1946. Yang keempat, melakukan diplomasi beras ke India dengan harapan India akan membantu perjuangan diplomasi di forum internasional. Dan yang kelima, mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri. Selanjutnya, saya akan membagi tips untuk mencegah COVID-19. Yang pertama, rajin mencuci tangan dan selalu membawa hand sanitizer. Yang kedua, selalu memakai masker jika keluar rumah. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Yang keempat, makanlah makanan yang sehat dengan gizi yang cukup. Yang kelima, minum obat atau vitamin bila diperlukan. Yang keenam, selalu menjaga imun tubuh agar tetap sehat dan bugar. Nah, sebelum kami menutup video ini, ada pun kesimpulan dari poin 43 yang ingin saya sampaikan. Kesimpulannya adalah, kondisi perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan masih belum stabil. Permasalahan ekonomi yang timbul yaitu permasalahan inflasi yang tinggi dan juga permasalahan blokade laut yang dilakukan oleh Belanda. Tindakan yang diambil pemerintah Indonesia untuk mengatasi kesulitan ini adalah dengan menjalankan pinjaman nasional, mengeluarkan uang kertas baru, membentuk Bank Indonesia, melakukan diplomasi beras ke India, dan mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai IPS poin 43. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton dan kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.